Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Syukriya dengan NIM 122202029 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu hubungan filsafat dan agama menurut Al-Kindi. Yang pertama ini, filsafat sebagai sarana mencari kebenaran. Al-Kindi percaya bahwa filsafat melalui logika dan pemikiran rasional adalah metode yang sah untuk mencapai kebenaran. Menurutnya, agama juga menawarkan kebenaran, tetapi filsafat membantu umat manusia untuk memahami dan menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam wahyu agama. Oleh karena itu, bagi Al-Kindi, kebenaran yang diperoleh dari filsafat tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan agama. Dan yang kedua, pentingnya akal dalam memahami agama. Al-Kindi menekankan pentingnya penggunaan akal untuk memahami ajaran agama. Baginya, wahyu yang diberikan melalui agama dapat dicerna lebih baik melalui pemikiran filosofis. Dengan akal, manusia dapat memahami esensi Tuhan, penciptaan alam semesta, dan moralitas dengan lebih mendalam. Filsafat menyediakan kerangka yang membantu manusia memahami wahyu secara lebih rasional dan mendalam. Jadi, kesimpulannya ini, Al-Kindi memandang filsafat dan agama sebagai dua jalur yang dapat saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Filsafat tidak membedakan dengan agama, namun justru membantu menjelaskan dan memperdalam pemahaman manusia terhadap ajaran agama melalui penggunaan akal dan logika. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai pandangan Al-Razi tentang etika dan moralitas. Yang pertama, bagi Al-Razi, akal adalah instrumen utama dalam menilai perilaku moral. Dia percaya bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melalui penggunaan akal yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, akal adalah anugerah dari Tuhan yang memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Yang kedua, Al-Razi menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengambil keputusan moral. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang benar dan baik berdasarkan penilaian rasional mereka sendiri. Dan yang ketiga, salah satu yang membedakan Al-Razi dari filsuf muslim lainnya pada masanya adalah kritiknya terhadap otoritas agama dalam menentukan moralitas. Al-Razi percaya bahwa akal manusia cukup untuk menentukan perilaku etis dan bahwa ajaran agama tidak selalu diperlukan dalam pedoman moral. Selanjutnya, perbedaan dengan filsafat moral lain di zamannya. Yang pertama ini ada pendekatan sekuler dan rasional. Al-Razi adalah salah satu dari sedikit filsafat muslim pada zamannya yang mengambil pendekatan sekuler dalam membahas moralitas tanpa terlalu bergantung pada wahyu agama. Al-Razi lebih fokus pada logika dan akal manusia sebagai panduan utama. Dan yang kedua ada penekanan pada kebebasan individu. Pandangan Al-Razi tentang kebebasan individu ini dalam menentukan tindakan moral yang berbeda dari filsafat lain yang lebih menekankan pentingnya hukum dan aturan yang diterapkan oleh masyarakat atau agama. Kemudian jawaban dari soal pertanyaan nomor 3 mengenai konsep kota ideal, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Kota ideal Al-Farabi adalah sebuah tatanan masyarakat yang bertujuan mencapai kebahagiaan tertinggi bagi warganya. Bagi Al-Farabi, kebahagiaan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga intelektual dan spiritual. Al-Farabi percaya bahwa kebahagiaan tertinggi dapat dicapai ketika individu dan masyarakat hidup sesuai dengan kebajikan yang ditetapkan oleh akal dan wahyu. Kemudian, ada ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi. Yang pertama ini pemerintah bijaksana, seperti imam atau pemimpin filsuf. Nah, pemimpin ini harus mirip dengan filsuf atau raja dalam pemikiran Plato, di mana ia memiliki pemahaman penuh tentang moralitas, etika, dan ilmu-ilmu rasional. Kemudian yang kedua ada kebajikan dan kerjasama.
Dalam kota ideal ini, setiap individu memiliki peran penting dalam mendukung tujuan kolektif menuju kebahagiaan. Semua warga kota ideal diharapkan memiliki kebajikan, moral, dan rasional, serta bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap akal dan ilmu pengetahuan. Kota ideal harus menghargai pengetahuan, terutama ilmu filsafat dan sains. Al-Farabi percaya bahwa pengetahuan adalah jalan utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan manusia. Kemudian mengenai hubungan dengan konsep kebahagiaan, menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dalam hidup manusia, dan kebahagiaan ini tidak hanya bersifat jasmani, tetapi juga intelektual dan spiritual. Kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah ini diciptakan untuk memfasilitasi tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai melalui kehidupan yang selaras dengan kebijaksanaan, ilmu, dan akal, serta dengan mengikuti panduan dari pemimpin yang bijaksana. Kemudian, jawaban dari soal pertanyaan nomor 4, yaitu Ikhwan Al-Safa menyatukan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama melalui pendekatan ensiklopedia yang mencakup semua bidang pengetahuan manusia. Mereka memandang akal sebagai instrumen utama dalam mencapai kebenaran dan berusaha menyelaraskan filsafat dan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama. Dalam pandangan mereka, akal dan wahyu tidak saling dipisahkan, tetapi justru saling melengkapi untuk membantu manusia mencapai kebahagiaan tertinggi yang bersifat spiritual dan intelektual. Kemudian peran akal dalam prinsip kebenaran ini yaitu akal sebagai instrumen utama, yakni Ikhwan Al-Safa menekankan bahwa akal adalah instrumen utama dalam mencapai kebenaran. Mereka percaya bahwa melalui akal manusia dapat memahami struktur realitas, baik material maupun metafisis. Nah, akal tidak hanya berguna untuk memahami dunia fisik, tetapi juga penting dalam mempelajari ajaran-ajaran agama dan kebenaran ilahi. Kemudian jawaban dari soal pertanyaan nomor 5 yaitu tentang teori emanasi Ibnu Sina, yakni menggambarkan Tuhan sebagai wujud niscaya yang darinya memancar seluruh realitas. Alam semesta tersusun dalam hierarki yang menetap angsur dari Tuhan, hingga dunia materi melalui serangkaian akal yang dipancarkan satu sama lain. Dengan teori ini, Ibnu Sina menjelaskan hubungan ontologis antara Tuhan dan alam semesta, di mana Tuhan tidak secara langsung menciptakan dunia fisik, melainkan melalui proses emanasi bertingkat. Konsep ini juga menunjukkan bagaimana Ibnu Sina memandang Tuhan sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan tertinggi, serta bagaimana akal fa'al menjadi penghubung penting antara Tuhan dan jiwa manusia dalam mencapai pengetahuan dan kesempurnaan intelektual. Kemudian ada pandangan ontologis Ibnu Sina tentang Tuhan dan alam semesta, yaitu Tuhan sebagai wujud tertinggi dan tidak berubah, yakni Tuhan dalam filsafat Ibnu Sina adalah wujud yang niscaya, tidak berubah, tidak bergantung pada entitas apapun. Kemudian yang kedua, Tuhan juga sebagai sumber kebaikan dan kesempurnaan, karena Tuhan ini adalah sumber segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta pada dasarnya merupakan manifestasi dari kebaikan dan kesempurnaan ilahi.